Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asturakum ya ahla darki wa ya ahla al-batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur, amma ba'd. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji tafsir, mengkaji ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu nanti diberi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una, apakah kalian wahai orang-orang yang beriman berharap ayyuminu, mereka orang-orang Yahudi beriman lakum karena kalian, wa qad kana fariqun minhum, dan benar-benar telah ada fariqun, sekelompok minhum dari mereka, yasma'una kalam Allah, mendengar langsung atau mendengar kalamnya Allah, ay fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Thumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya, mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, dan mereka pun mengetahui perbuatan tersebut, ai annahum muftarun, bahwasanya mereka telah merubah kalamnya Allah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang ada di kitab Taurat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan lagi betapa kerasnya orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini nanti awal mula berada di Madinah, kemudian nanti juga sampai pada Masjidil Aqsa hingga saat ini mereka interaksinya sama umat Islam. Nah, di sini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang Yahudi itu, jangan pernah kalian wahai umat Islam berharap imannya mereka. Mereka itu orang-orang yang sulit menerima Islam, sulit menerima iman. Paling angel wong Yahudi niku dijak iman sama Allah, dijak iman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di ayat ini afatatma'una ayyuminu lakum. Di sini kalau dalam bahasa nahwu niku ada hamzah ingkari. Jadi berfaedah apa? Di ayat ini Allah menerangkan bahwasanya orang Yahudi itu tidak akan beriman atau sulit sekali menerima iman. Jadi kalian wahai orang-orang yang beriman, wahai umat Islam, jangan mengharapkan keimanan mereka. Mereka itu orang-orang yang paling benci, paling musuh terhadap Islam.
Di zaman Nabi SAW, beliau sampai menggambarkan, lau amana bi asyratun minal yahud la amana bil yahud. Andaikan mau beriman kepadaku 10 saja dari orang Yahudi, dari pemimpin-pemimpin Yahudi. Yahudi itu kan enten pemimpinnya. Ada, kalau dalam Islam ini tokoh-tokohnya, ulamanya. 10 saja pemimpin orang Yahudi, tokoh Yahudi mau beriman kepadaku, maka seluruh Yahudi akan iman sama aku. Dalam riwayat lain disebutkan, lam yabqa Yahudiyun illa aslama. Andaikan ada 10 saja pemimpin tokoh Yahudi yang mau beriman kepada aku, kata Rasulullah, maka sak dunia orang Yahudi akan iman. Tapi karena dari tokoh-tokoh mereka itu tidak ada yang beriman sama Nabi, 10 orang itu yang beriman cuma 2, yaitu Abdullah bin Salam dan Abdullah bin Surya. Yang 8 tidak mau beriman sama Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang Yahudi itu mereka kebanyakan tidak mau menerima kebenaran Nabi SAW. Bahkan mereka merubah-rubah kitab Taurat yang di situ ada sifat Nabi Muhammad SAW. Andaikan tokoh-tokoh mereka itu mau beriman, maka yang bawah itu gampang imannya. Karena orang Yahudi itu fanatik sama tokohnya, fanatik sama pemimpinnya. Nek pemimpinnya iman, oh yang bawah siap iman semuanya. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Baihaqi itu ada satu orang tokoh Yahudi yang datang bersama masyarakatnya atau orang-orang yang berada di bawahannya, di bawah kekuasaannya. Mereka datang kepada Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah sedang membaca surat Yusuf. Akhirnya datang si tokoh ini tadi, mendengar betapa bacaannya Nabi begitu luar biasa dan isinya luar biasa. Akhirnya si tokoh ini masuk Islam. Dan semua yang ikut dia, banyak itu yang ikut dia, semuanya masuk Islam. Itu orang Yahudi. Tapi karena di zaman Nabi dari 10 tokoh yang diharapkan Nabi masuk Islam cuma 2 tok, maka ini pun jadi karakter orang Yahudi. Akhirnya mereka menjadi kelompok manusia yang sulit imannya. Bahkan di sini Allah memastikan, jangan kalian berharap keimanan orang-orang Yahudi. Mereka itu pasti musuhi Islam, pasti. Kebanyakan maksudnya. Dan terbukti sampai sekarang orang Yahudi itu di Palestina sana itu, yang Zionis Yahudi itu mau perdamaian 1000 kali, kalau perlu 1.000.000 kali, tidak bakalan damai. Dia menganggap Islam ini musuh beratnya kok, menganggap umat Islam ini musuh yang harus dibasmi kok. Mereka paling benci dengan Islam. Makanya kita lihat sama sekali tidak ada rasa kasihan, sama sekali tidak ada rasa perikemanusiaan. Bayi bunuh, anak kecil dibunuh, wanita dibunuh, semuanya dimusnahkan. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Mereka berkedok membela diri, berkedok mempertahankan negeri, tapi sebetulnya mereka lah teroris yang sesungguhnya. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, ini sifatnya orang Yahudi. Sampai kapanpun seperti itu. Mau diadakan negosiasi damai Palestina Yahudi, tidak bisa. Sudah sunnatullah itu, pasti nanti dilanggar lagi, dilanggar lagi, dilanggar lagi. Karena itu orang Islam harus waspada. Orang Islam harus menyatukan kekuatan. Kita yang di sini bantu doa orang-orang Palestina. Yang punya dana bantu dana. Jangan berharap bantuan dari Yahudi dan perdamaian dari Yahudi. Tidak usah berharap itu. Mereka itu orang-orang yang paling benci sama Islam. Ya, kita yang di sini kirim bantuan. Kalau enggak ya kita berusaha itu produk-produk dari negara-negara yang dukung Yahudi, dari Amerika, Inggris dan seterusnya, itu kita boikot. Kita tidak gunakan lagi produk-produk yang berafiliasi punya hubungan dengan Yahudi. Kalau tidak bisa semuanya, ya minimal
diboikot berapa gitu. Itu sebagai bentuk persatuan kita umat Islam mendukung saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad SAW agar jangan berharap banyak orang Yahudi itu beriman sama kita, masuk Islam. Harapannya kecil itu. Ya. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala memastikan karakter orang Yahudi, sifat orang Yahudi seperti ini? Mereka itu sulit menerima iman. Pertama, tasliyatur Rasul. Pertama, untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dikasih tahu karakternya orang Yahudi itu begini, tidak akan menerima iman. Jangan berharap iman mereka kecuali sedikit aja. Maka Nabi Muhammad tidak kaget kalau di Madinah ternyata yang menjadi pengkhianat, menusuk dari dalam adalah orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad tidak kaget karena sudah dikasih tahu sama Allah. Oh, kita beriman semua mereka. Ternyata setelah itu mereka berkhianat, ya, menjadi orang-orang munafik, berkhianat, bersekongkol dengan orang-orang kafir Mekah. Nah, Rasulullah nggak kaget, dikasih tahu, dihibur oleh Allah, orang Yahudi itu memang begitu. Kemudian yang kedua, oleh kata Imam Abu Bakar Ar-Razi disebutkan ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang alim kitab Taurat, tokoh-tokoh Yahudi itu, mereka itu yang punya kepentingan akhirnya merubah-rubah isi Taurat, padahal mereka tahu bagaimana kebenaran Islam, bagaimana kebenaran Nabi Muhammad SAW. Maka tokoh-tokohnya ini wong sing alim yang punya ilmu pengetahuan tapi dia punya kepentingan, ini lebih berbahaya daripada orang-orang bodoh. Wong nanti ilmu, punya pengetahuan, punya skill, kok dia punya kepentingan melenceng, wah ini bahaya. Tuh lihat yang koruptor sampai sekian triliun, ini bukan orang bodoh, Pak. Wong pinter itu. Nah, wong bodoh nggak pernah sekolah, nggak mungkin bisa korupsi sebanyak itu. Paling-paling ayam ngono aja ketahuan dikaplok tidak karu-karuan. Orang itu kalau punya ilmu, pendidikannya tinggi, apalagi tokoh agama, tapi punya kepentingan, akhirnya bisa diselewengkan sesuai dengan kepentingannya, dan ini lebih berbahaya daripada ribuan orang-orang bodoh. Karena cakupan orang yang pinter, orang yang berilmu, orang yang punya skill tadi itu lebih luas cakupannya, lebih besar cakupannya daripada orang-orang yang bodoh. Makanya disebutkan zillatul alim, zillatul alam. Orang yang punya ilmu kalau terpeleset, kalau melenceng, maka yang kena dampak bukan 1-2 orang tapi seluruh alam. Artinya banyak dampaknya, besar sekali dampaknya. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian timbul pertanyaan, kalau sudah Allah memastikan karakter sifat orang Yahudi itu sulit menerima iman, ada apa Rasulullah disuruh dakwah kepada orang-orang Yahudi? Ada apa kita umat Islam disuruh untuk tetap dakwah kepada orang-orang Yahudi? Maka di situ jawabannya ada 2. Yang pertama, dakwah itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Islam, mengajak kepada iman, itu kadang-kadang masuk dan diterima oleh hati yang masih bisa menerima kebaikan. Ya, orang Yahudi memang karakternya nggak akan beriman, sulit terima iman, tapi ada di antara mereka yang terbuka hatinya dan bisa menerima keimanan. Walaupun secara global, secara umum orang Yahudi ini sulit menerima keimanan, tapi tetap kita disuruh berdakwah kepada mereka, menyampaikan kebenaran Islam. Rasulullah juga diperintah oleh Allah tetap berdakwah kepada mereka, orang-orang Yahudi, karena siapa tahu kalau mereka tidak beriman saat ini, siapa tahu nanti anaknya yang beriman. Kalau anaknya masih tidak beriman, siapa tahu nanti anak dari anaknya alias cucunya. Kalau tidak terus seperti itu, siapa tahu ada 1-2 orang yang beriman dari mereka.
Ya, itu. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah tetap dakwah kepada orang Yahudi? Padahal karakternya seperti itu, sulit menerima iman. Bahkan Allah memastikan di sini, jangan berharap imannya mereka. Karena Rasulullah adroka halawat taklif. Beliau merasakan nikmatnya dalam berdakwah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Okay. Menyampaikan risalah yang beliau terima kepada umat, itu beliau merasakan dalam dakwah itu kenikmatan yang luar biasa. Bisa menjadi Rasul pilihan Allah, Nabi pilihan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan risalahnya kepada segenap manusia. Nah, begitu juga para ulama, ketika berdakwah jangan targetnya itu harus nurut sama saya, enggak. Nurut atau tidak, nerima atau tidak itu urusan Allah. Pokoknya yang penting semangat menyampaikan ilmu, selesai. Mau banyak yang hadir terserah, mau sedikit terserah, penting dakwahnya benar-benar diatur pakai ilmu yang sesuai dengan ajaran Nabi, sehingga nilai daripada dakwah, nilai daripada kita mengajak kebaikan itu bukan banyaknya orang yang ikut, tapi bagaimana kita itu benar-benar semangat, benar-benar niatnya bagus, dan benar-benar berusaha melaksanakan apa yang harus dilaksanakan di dalam menyampaikan kebaikan. Nah itu, jadi misal jadi guru ini jangan harapannya anak itu harus seperti yang saya bayangkan, pinter kabeh, nanti malah pusing. Waduh, gak ono sing iso kabeh kecuali satu, pusing. Nah, pusing kakean pikiran, malah stroke, bahaya. Wes masalah berhasil tidak berhasil, yang penting kita itu sungguh-sungguh menyampaikan ilmu. Yang jadi guru, yang jadi ustadz, yang jadi ulama, atau yang ngajak kebaikan, ayo ke masjid, kita ajak aja. Perkara dia nerima mau datang ke masjid atau tidak urusan Allah sudah. Yang penting kita tiap saatnya ngajak, tidak pernah bosen. Walaupun yang diajak nggak pernah gelem. Terus ngajak, walaupun mereka tidak menyambut ajakan kita, itu urusan Allah sudah. Jangan terlalu pusing dengan sambutan manusia. Mau nerima, tidak menerima, terserah, itu urusan Allah. Tugas kita mengajak kebaikan, berdakwah, mengajak semua manusia menuju Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak semua manusia menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya teman misalkan tidak pernah sholat, ya diajak, diambil hatinya supaya mau sholat, diajak, diambil hatinya supaya mau ke masjid, diajak, diambil hatinya supaya mau menghadiri majelis, dan seterusnya. Jadilah kita ini juru-juru dakwah yang mengajak segenap umat Nabi yang lain yang masih jauh dari Allah agar mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman itu tadi, orang yang mengajak kebaikan jangan obsesi harus dituruti, jangan. Wes pokoknya ngajak mawon, masalah nurut tidak nurut terserah dia. Ajak terus, kadang-kadang orang itu diajak sekali tidak mau, dua kali tidak mau, 1000 kali baru dia sadar, oh iya urip kok ngene terus, aku ya bakal mati. Bener koncoku sing ngejak apik kae, koncoku yang ngajak majelis, kan teman saya yang ngajak ke masjid dan seterusnya. Mungkin berapa kali kita ngajak, mungkin 100, mungkin 200 baru dia sadar. Ya. Dan setiap kali kita ngajak kok dia tidak mau, kita sudah dapat pahala 1 orang. Ya. Diajak lagi besok tidak mau lagi, dapat pahalanya sudah tanpa terkurang. Koyok wes ngajak uang walaupun dia nggak mau ikut, walaupun dia nggak mau nerima. Nek ngajak ya dapat pahala. Ngajak berapa orang? Oh 3, dapat pahala 3 orang. Walaupun 3-3-nya ngorok aja, tidak gelem ning masjid. Walaupun 3-3-nya tidak mau nyambut ajakan kita itu tadi. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun Allah sudah mengabarkan kepada Nabi bahwasanya karakter orang Yahudi ketika diajak untuk iman pasti nolak karakter mereka itu, tapi tetap Rasulullah tidak putus semangat untuk mengajak mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagaimana cerita yang masyhur, ketika ada orang Yahudi yang mati lewat di depan Nabi di bawah gitu, ini sering diceritakan kan itu, bagaimana saat itu Rasulullah meneteskan air mata. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, limadza tabki, wahai Nabi, kenapa engkau nangis? Ini kan orang Yahudi.
Yang mati ini orang Yahudi, bukan umat Islam ya Rasulullah, bukan umatmu. Maka apa jawab beliau? Nafsun tafallatat min yadi ilan nar, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku menangis karena ada satu jiwa yang lepas dari genggamanku menuju neraka. Saking sayangnya Nabi dan saking semangatnya Nabi untuk mengajak seluruh manusia, kalau bisa jangan ada satupun yang masuk neraka. Tapi karena memang Allah sudah menentukan ketentuannya, manusia ini ada yang iman, ada yang kafir, ada yang menjadi ahlul jannah, penduduk surga, dan ada yang menjadi penduduk neraka. Maka terjadilah apa yang terjadi. Yang penting tugas daripada kita mengikuti Rasulullah, tetap ngajak kebaikan kepada siapapun, ngajak semuanya untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan terlalu kita pikiri itu. Ini apa di antara pelajaran daripada ayat ini. Kemudian di ayat ini disebutkan bagaimana orang Yahudi itu karakternya keras, hatinya keras, tidak mau menerima keimanan. Itu sebabnya apa? Sebabnya karena mereka yuharrifuna, merubah-rubah kitab Taurat, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Mereka merubah-rubah Taurat sesuai kepentingannya. Oh, ini ada orang yang namanya Muhammad, oh Nabi akhir zaman, dihapus ayat Taurat yang menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad, dihapus, diganti. Ayat Taurat yang menyebutkan sifat-sifat sahabat Nabi Muhammad, dihapus, diganti. Ayat Taurat yang menyebutkan sifat-sifat umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, dihapus, diganti. Mereka berdusta, bukan hanya omongan yang gak manfaat. Kemarin kita sebutkan kalau ada orang ngomong yang gak manfaat, membuat hatinya keras. Orang Yahudi lebih dari itu, bukan hanya tidak manfaat, tapi dusta, hoak. Bukan hanya hoak, tapi mereka berani merubah-rubah isi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nemen, sudah begitu luar biasa pelanggaran mereka, merubah-rubah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berisi tentang keagungan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka itu hatinya menjadi keras karena merubah kitab Taurat setelah melalui dua proses, mimba dima aqalu. Jadi mereka itu faham isi kitab Taurat. Setelah faham, pemahaman dari kitab Taurat diselewengkan. Isi kitab Taurat aslinya A, pemahamannya dirubah jadi B, C, D sesuai dengan keinginannya. Itu satu. Nomor dua, mereka tahu pemahaman melenceng yang mereka terapkan kepada pengikutnya itu, mereka tahu bahwasanya mereka sengaja merubah-rubah isi dan maksud daripada kitab Taurat tersebut. Wahum ya'lamun. Karena itu orang-orang zaman sekarang niku, dari orang-orang Yahudi atau misionaris, orang-orang yang benci Islam, mereka itu masuk, Pak, masuk mempelajari Al-Quran, dipelajari sak tafsiri. Nah, nanti makna Al-Quran diselewengkan sesuai misi mereka. Bahkan mereka masuk ke hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dipelajari isi-isinya supaya nanti tahu makna dari hadis-hadis Nabi dan diselewengkan maknanya sesuai misinya. Bahkan di antara mereka itu, Pak, saking mereka itu pengen menghancurkan Islam dari dalam, dari keilmuan Islam itu sendiri, mereka sampai menghafal itu semua Al-Quran. Mereka pilih pemuda-pemuda yang cerdas, sampai ada yang hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis. Ada bahkan sampai yang hafal kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu kan rangkuman dari semua ilmu yang ada pada Islam. Itu kan kitab Ihya. Ihya itu sudah rangkuman dari semua ilmu yang dibawa Nabi SAW. Rangkumannya itu kitab Ihya. Saking hebatnya kitab Ihya itu, sampai-sampai disebutkan andekan kitab-kitab umat Islam ini semuanya hilang, tinggal kitab Ihya, maka cukup kitab Ihya itu sebagai pedoman umat Islam. Nah, itu kitab Ihya ada yang dihafal, Pak. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang misionaris yang benci Islam itu sampai mempelajari Ihya, sampai hafal kitab Ihya 4 jilid sama yang kuandel, hafal sampean. Kenapa? Karena
pemuda-pemuda yang dipilih tadi itu cerdas, dibayar mahal sehingga bersemangat sampai iso hafal Al-Quran, hafal hadis, bahkan kitab Ihya hafal. Tujuannya biar tahu seluk-beluk keilmuan Islam itu apa aja dan diselewengkan nanti sesuai keinginan mereka, misi mereka. Nah, termasuk salah satunya di Al-Quran itu kan dikatakan oleh Allah tibyanan likulli syai'. Quran ini penjelas dari segala sesuatu. Ini mereka orang-orang Yahudi, orang-orang misionaris yang benci Islam. Wahai umat Islam, Quran itu kan penjelas dari segala sesuatu. Tibyanan likulli syai'. Allah sudah, Tuhan kalian Allah sudah mengatakan seperti itu. Kenapa kalian wahai umat Islam kok masih ngikuti tafsir? Kalau ngikuti tafsir berarti kalian melecehkan Tuhan kalian sendiri. Wong Allahmu sudah mengatakan tibyanan likulli syai'. Quran ini penjelas segala sesuatu. Lo kok cik melu tafsir, masih melu madhab imam ini itu. Loh, ini yang semacam ini Pak, itu keluar dari mulut mereka, orang-orang yang menyerang Islam, non-muslim yang benci Islam dari Yahudi dan orang-orang yang orientalis itu mempelajari ayat Quran, isi Quran. Ayo coba nih kita ditanya seperti itu, ini ayatnya jelas kok, tibyanan likulli syai'. Quran itu penjelas segala sesuatu, berarti sudah jelas. Kenapa kok kamu masih pakai tafsir? Kenapa kamu kok masih ikut Imam Syafi'i, imam itu langsung ikut Quran? Kalau kalian ikut tafsir berarti kalian melecehkan firman Tuhan kalian. Loh, mereka ngomong seperti itu. Ayo kita jawab ya. Kok bisa mereka ngomong seperti itu? Karena mereka sudah mempelajari isi Quran, mempelajari isi hadis dan seterusnya. Nah itu ya sebetulnya jawabannya gampang. Quran ini ibarat materi untuk mahasiswa. Materi mahasiswa itu kalau diterima mahasiswa ya jelas, tidak perlu penjelasan. Tapi materi mahasiswa diterima anak TK ya pelongo-pelongo, ya perlu tafsir, perlu penjelas. Nah itulah gambarannya. Quran ini sebetulnya jelas, semuanya ada di Al-Quran. Mau ilmu apa ada semua. Cuman kita ini kelas TK nggak paham. Kayak wong TK diajari ilmu mahasiswa, pelajaran mahasiswa, ya pelongo-pelongo, apa tidak paham. Maka kita perlu orang yang bisa memahamkan kita, yaitu orang-orang yang ahli tafsir, ulama-ulama yang ahli tafsir. Ini jawabannya gampang. Bahasa orang dewasa diomongkan sama anak kecil yang tidak paham. Anak kecil pahamnya bermain, pahamnya mainan. Kok dijak bahas, Pajero itu apik, apa bahas mobil ini mobil, ya dia paham dia, bukan bahasanya dia. Begitulah Al-Quran. Al-Quran ini kalau diterima orang yang cerdas, paham, seperti Rasulullah, seperti ulama-ulama yang ilmunya sudah mumpuni, ya paham isi Al-Quran. Tibyanan likulli syai', jelas semuanya. Tapi kalau diterima oleh orang yang nggak paham, anak TK tadi itu seperti kita nih kelas TK, maka harus melalui ulama-ulama tafsir. Nah ini contoh, mereka orang-orang yang benci Islam tuh sampai paham ayat Quran, sampai bilang seperti itu. Dan masih ada masalah-masalah yang lain yang mereka pelajari, tujuannya bukan untuk memeluk Islam, tapi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu di sini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhati-hati terhadap mereka musuh-musuh Islam, ya, karena memang pasti ada terus orang-orang yang memusuhi Islam, lebih-lebih dari jaringan Zionis orang-orang Yahudi yang mana mereka karakternya benci sekali dengan umat Islam dan sulit menerima keimanan. Allah alam bisawab. Ya, terakhir kesimpulan. Pertama, mendakwai orang Yahudi itu adalah dakwah yang paling sulit. Karena mereka orang yang paling benci dengan Islam dan paling sulit menerima keimanan. Itu satu. Kemudian yang kedua, orang Yahudi kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena mereka hatinya sudah keras, lebih keras daripada batu. Sebab mereka tidak hanya ngomong yang enggak manfaat, tapi dusta. Tidak hanya dusta, tapi merubah-rubah firman Allah, berani merubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang itu kalau punya ilmu, punya skill, tokoh, kok dia punya kepentingan akhirnya melenceng, maka dampak negatifnya itu sangat luas dan sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir, kita sebagai umat Islam disuruh untuk terus berdakwah, terus mengajak kepada kebaikan terhadap semua umat yang kita jumpai sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan pernah kita bosan untuk terus mengajak kebaikan, walaupun yang diajak mungkin belum mau mengikuti ajakan kita. Tetap kita bersemangat mengajak kebaikan, menjadi penyambung lidah Rasulullah SAW.
Kemudian yang terakhir, tasliyah. Ayat ini sebagai penghibur Rasulullah, tahu karakternya orang Yahudi memang seperti itu, sehingga beliau dan juga kita, kalau ada orang yang kita dakwai tidak mau menerima, jangan terlalu pusing, itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berusaha maksimal menyampaikan kebaikan, setelah itu serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat, menjadi orang-orang yang bisa menyambung kebaikan dari Nabi Muhammad untuk yang lainnya, dan kita menjadi umat yang kelak dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf, hada minni wal afa minkum.